Pria hanya menggunakan sebuah pensil 2B. Salah 12 miliar. Tetapi bahkan, bank tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu karena rupiah versi baru menggunakan teknik cetak canggih, bahkan menggunakan printer paling tajam, juga akan muncul dengan pola riak. Jadi Sandef, sebagai ahli pemalsu, memutuskan untuk bersiap-siap. Jadi gambar satu lembar dengan tangan. Salin naskah uang palsu. Tapi dikerah patung Gandhi. Sekali lagi, menyembunyikan kode anti pemalsuan yang sangat kuat. Dan tinta di sisi kanan uang kertas terlihat dengan mata telanjang. Jadi harus buat tidak celah. Menggambarkan setiap detail dengan sempurna. Pertama, memakan waktu 1 minggu. Cermati setiap detail tagihan. Mulai dengan hati-hati. Simulasi berkali-kali. Setelah hampir 1 bulan selesai, tanpa henti, Sandef menyalin setiap detail rupiah versi baru dengan sempurna, lalu rekatkan dengan pinset. Sebuah denominasi latar belakang yang digambar tangan 500. Uang cocok setelah itu. Gambar background dihilangkan. Ke pemindai untuk memindai. Simpan satu celah untuk penindikan barcode yang aman. Gunakan 800 kelereng untuk mengasah berkali-kali. Jadi pola uang kertas saat diketak akan lebih realistis. Lalu, semprotkan lapisan bahan pelindung kimia pada papan tembak. Memasukkan uang ke tungku 100 derajat. Putar ke api. Lalu gunakan larutan pendingin untuk mendinginkan. Dengan cepat, hapus bagian bawah uang palsu. Akan segera muncul sekarang. Dua orang sangat senang. Mulai mencetak secara massal. Tapi bekas printer di tangan mereka. Karena terlalu tua, hanya dapat mencetak satu jenis warna sekaligus. Jadi mereka harus menyelesaikan pencetakan satu warna, lalu membersihkan pewarna dengan lap, lalu terapkan warna lain. Jadi printer dipakai berulang kali 4 kali. Uang palsu pecahan 500 akhirnya berhasil dicetak. Lalu, mereka memotong margin putih ekstra dari uang palsu. Garis anti pemalsuan uang 100 rupiah. Lalu masukkan dengan hati-hati ke dalam uang pecahan 500. Lalu gunakan printer untuk mencetak kode yang berbeda. Di kanan bawah, catatan di sini pemrosesan uang palsu telah selesai. Tetapi Sandef menemukan bahwa uang palsu dibuat dan merasa ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat bertukar pikiran, aku tiba-tiba tersadar. Notnya baru banget. Jadi segera masukkan uang palsu itu ke dalam gumpalan. Lemparnya ke dalam. Gosok semalaman untuk meresap. Lalu jepit setiap lembar hingga kering tertiup angin. Itu lebih tepat kalau begitu Wakakak. Kemudian, dia menyuruh saudaranya untuk membawa uang untuk membeli minuman ringan. Tanpa diduga, bos mengambil uang itu dan mengusapnya dengan tangannya. Langsung dikenali. Aduh, kenapa rasanya aneh saat disentuh. Lalu coba tarik 2 tembakan lagi. Segera menemukan ini sebagai tagihan palsu. Lalu bos menarik pergelangan tangan kakaknya. Sandef melihat ini dan mencoba menarik saudaranya keluar dari kerumunan dengan sekuat tenaga. Kemudian dengan kecepatan balap 100 meter, cepat kabur. Tapi Sandef terus berpikir bahwa dia tidak bisa mengerti. Uang palsu yang susah payah disalin. Kenapa bos terekspos di pertandingan ini? Aku menyuruh kakakku menutup matanya. Beri dia 3 lembar uang. Jadi kamu bisa membedakan mana sheet yang asli dan mana yang palsu melalui sentuhan. Tak disangka bahwa hanya dengan 1 detik, saya bisa memilih uang palsu di antara mereka. Jadi mereka menggunakan kertas yang terlalu tipis. Jadi kalian berdua mulai mencari kemana-mana kertas yang terasa seperti uang. Tetapi mereka terus menyentuh 6.000 beberapa lembar. Sial, tanganku mau lepas juga. Tetapi juga tidak dapat menemukan jenis yang cocok. Saat mereka mau menyerah, lalu Santet tanpa sengaja menyatukan 2 lembar kertas. Wah, rasa sentuhan. Ini harus dikatakan sama persis dengan uang kertas.
Jadi Sandep segera memutihkan semua kertas, lalu pisahkan bagian depan belakang, bagian bawah catatan untuk dicetak. Setelah dia memasukkan garis pengaman dengan hati-hati, lalu oleskan lem di bagian belakang. Rekatkan sisi depan dan belakang kedua uang kertas menjadi satu, lalu gosok satu lapis cat pada perasaan. Uang palsu tiba-tiba menjadi persis seperti uang asli. Kemudian Sandef pergi ke toko kecil lagi ketakutan, memberikan uang palsu kepada pemiliknya. Dan sang adik meraih pergelangan tangannya, berniat untuk pergi kapan saja. Tak disangka, kali ini, Bas langsung menaruh botol soft drink ke tangan Sandep. Mereka tidak percaya sesaat sampai kamu duduk di sepeda roda 3.